Bagaimana jika rumput bisa lebih kuat dari baja dan lebih lembut dari sutra? Bagaimana satu tanaman bisa berubah menjadi lantai yang tahan pukulan palu dan pada saat yang sama menjadi kain yang lebih sejuk dari katun? Bambu tumbuh begitu cepat sehingga terkadang bertambah 1 meter dalam sehari, dan satu perkebunan dapat menghasilkan panen selama puluhan tahun tanpa perlu penanaman ulang. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton produk dibuat darinya, mulai dari jembatan dan rumah hingga sikat gigi dan mobil. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diceritakan oleh produsen terbesar sekalipun. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanaman yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai di perkebunan bambu yang luas, yang menempati jutaan hektar di seluruh dunia. Ini bukan semak belukar yang kacau, melainkan pertanian yang dikelola dengan cermat. Berbeda dengan hutan, bambu tidak memerlukan penanaman ulang. Ketika satu batang atau cum ditebang, sistem akarnya yang bercabang, yang disebut rimpang, segera menumbuhkan tunas baru. Ini menjadikannya salah satu sumber daya paling berkelanjutan di planet ini. Terlebih lagi, hutan bambu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida dan menghasilkan 35% lebih banyak oksigen daripada area pohon dengan luas yang sama. Para pemanen yang dipersenjatai dengan parang sederhana atau gergaji tangan secara selektif hanya menebang batang yang sudah matang. Satu batang dewasa seperti itu bisa mencapai ketinggian 18 meter dan berat lebih dari 45 kg, yang membuat transportasinya menjadi tugas logistik yang rumit. Ketika menara-menara hijau ini tiba di tempat pengolahan, dimulailah transformasi radikal mereka. Pertama, batang-batang panjang dipotong menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Kemudian, mereka dimasukkan ke mesin khusus yang dengan suara retakan yang memekakkan telinga, membelah bagian-bagian bulat menjadi bilah-bilah panjang. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Setelah itu, bilah-bilah tersebut dikirim untuk dikeringkan. Beberapa produsen mengeringkannya di udara terbuka, tetapi untuk skala industri, mereka dimasukkan ke dalam oven pengaring raksasa, di mana mereka menghabiskan beberapa hari hingga tingkat kelembabannya turun dari 50% menjadi 8 atau 10% yang ideal. Tahap ini sangat penting karena kelembaban sisa apapun dapat menyebabkan deformasi dan keretakan pada produk jadi. Namun, perjalanan dari batang setinggi 18 meter menjadi papan lantai yang mulus memerlukan rekayasa yang lebih mengesankan lagi. Bilah-bilah yang sudah kering melewati mesin fries yang memberinya bentuk persegi panjang yang sempurna. Selanjutnya, dimulai proses yang mirip dengan pembuatan lasanya industri. Di sini, bilah-bilah bambu tidak hanya direkatkan, tetapi sepenuhnya dihancurkan menjadi serat-serat panjang, dicampur dengan resin ramah lingkungan, dan dimasukkan ke dalam mesin pres baja raksasa. Di bawah tekanan luar biasa yang mencapai lebih dari 200 kg per cm persegi dan suhu tinggi, massa ini berubah menjadi balok monolitik yang sangat padat. Kekerasan lantai seperti ini menurut skala jangka bisa melebihi 5.000 unit, yang membuatnya lebih dari 3 kali lebih keras dari kayu ek dan lebih tahan gores daripada sebagian besar jenis kayu tradisional. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra.
Proses ini, yang dikenal sebagai proses viskosa, dimulai dengan menghancurkan bahan baku bambu menjadi pulp selulosa. Pulp ini kemudian direndam dalam larutan natrium hidroksida dan kemudian karbon disulfida yang mengubahnya menjadi cairan kental dan pekat. Cairan ini, yang mirip dengan madu, ditekan melalui lubang-lubang sangat kecil di piringan logam yang disebut spinneret. Bayangkan sebuah pancuran mikroskopis. Saat keluar dari lubang, untayan-untayan tipis ini masuk ke dalam bak berisi asam sulfat, di mana mereka langsung mengeras, berubah menjadi serat-serat yang sangat panjang. Serat-serat ini kemudian dicuci, diputihkan, dikeringkan, dan dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton bambu dipanen di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah. Dari talenan dapur dan sikat gigi, hingga perancah bangunan yang mampu menahan berat beton dan komponen dalam mobil kelas premium, rumput raksasa ini menunjukkan fleksibilitasnya. Ini adalah bukti bagaimana alam yang dipadukan dengan kecerdikan manusia dapat menawarkan solusi yang berkelanjutan, kuat, dan indah untuk berbagai macam tugas, mengubah jerami yang tumbuh cepat menjadi emas dunia modern. Bambu tumbuh baik di alam liar maupun di perkebunan yang dibuat khusus. Bambu dibudidayakan untuk produksi bahan bangunan, tekstil, kertas, barang-barang interior, dan sebagai sumber biomasa. Di alam liar, ada lebih dari 1.000 spesies bambu. Ini adalah tanaman hijau abadi yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bambu dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Beberapa spesies bisa tumbuh beberapa puluh sentimeter dalam sehari. Bambu berbunga sangat jarang, dan setelah berbunga dan berbuah, tanaman biasanya mati. Menanam bambu memerlukan pengetahuan dan perawatan tertentu, termasuk penanaman yang benar, penyiraman teratur, dan pemilihan varietas yang tepat untuk kondisi iklim tertentu. Setiap tahun, umat manusia memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik, di mana 23 juta ton berakhir di lautan, membentuk pulau-pulau sampah raksasa seukuran negara. Salah satunya adalah gumpalan sampah Pasifik Raya yang luasnya 3 kali lipat Prancis. Bayangkan saja, ini bukan sekedar sampah, melainkan ancaman yang membunuh jutaan makhluk laut setiap tahun, dan pada tahun 2060, lautan akan tenggelam dalam 141 juta ton plastik. Tapi, percayakah Anda bahwa gumpalan ini sebenarnya tidak ada dalam bentuk yang kita bayangkan? Ini adalah perangkap tak terlihat yang menyembunyikan sebuah rahasia. Bagaimana seorang remaja biasa menemukan cara membersihkan lautan tanpa mesin, hanya dengan menggunakan kekuatan alam. Dan jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui tentang robot revolusioner yang memilah sampah lebih cepat dari kilat, dan tentang interseptor yang menghadang plastik di sungai dengan tenaga surya. Sebuah rahasia yang akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang masa depan planet ini. Sektor pengelolaan limbah sedang mengalami revolusi teknologi berkat penerapan kecerdasan buatan dan robotika. Di pabrik daur ulang modern, lengan-lengan robotik yang dikendalikan oleh algoritma canggih memilah sampah dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Sistem fisik komputer mengidentifikasi berbagai jenis material yang secara signifikan meningkatkan tingkat daur ulang. Di atas ban berjalan yang lebar, mengalir aliran padat dan kacau dari apa yang kita buang. Botol plastik, kotak kardus yang remuk, kaleng aluminium. Bagi mata manusia, ini hanyalah sampah. Dan bagi pekerja, pekerjaan yang berat dan tidak aman. Dan di atas aliran ini, bagaikan pemburu yang tak kenal lelah, dia menunggu. Robot pemilah. Ini bukan android mirip manusia dari film fiksi ilmiah, melainkan manipulator industri berteknologi tinggi yang menyerupai lengan baja raksasa. Tapi semua keajaibannya ada di dalam. Matanya bukan sekadar kamera, melainkan sensor multispektral canggih yang melihat dunia dengan cara berbeda. Mereka dapat membedakan material berdasarkan cara mereka memantulkan cahaya dan menganalisis struktur kimianya dalam hitungan sepersekian detik. Jantung dan otak sistem ini adalah kecerdasan buatan.
Sebelum bekerja, AI ini telah melalui pelatihan intensif. Ia diperlihatkan jutaan gambar berbagai jenis sampah hingga belajar mengenalinya tanpa kesalahan. Dengan begitu, robot belajar mengidentifikasi plastik PET yang digunakan untuk botol minuman, plastik yang lebih padat untuk jerrycan, kertas, kardus, serta berbagai jenis logam dan kaca. Dan inilah aksinya dimulai. Ban berjalan melaju. Kamera terus memindai aliran sampah. Kecerdasan buatan menganalisis gambar secara real-time. Target teridentifikasi, kaleng aluminium. Ia mengirim sinyal. Dan manipulator baja melakukan gerakan secepat kilat, hampir tak terlihat oleh mata. Sebuah penyedot pneumatik atau pencengkeram mekanis dengan lembut namun kuat mengambil kaleng itu dan dengan gerakan presisi melemparkannya ke dalam wadah yang sesuai. Sebelum kaleng itu jatuh, mata robot sudah melihat botol air dan lengannya kembali melesat ke target baru. Kecepatannya, manusia tidak bisa menandinginya. Beberapa model mampu melakukan 100 manipulasi per menit. Itu lebih dari 1 gerakan per detik. Ketepatannya, robot tidak pernah lelah atau teralihkan. Efisiensi pemilahannya mencapai lebih dari 95%, yang secara signifikan meningkatkan kualitas bahan daur ulang. Ini bukan sekedar pengganti tenaga manual, ini adalah lompatan kualitatif yang mengubah masalah sampah menjadi sumber daya nyata. Material yang telah dipilah, tumpukan plastik keras, struktur logam besar, palet kayu, tergeletak dalam tumpukan terpisah. Mereka sudah dipilah, tetapi ukurannya masih terlalu besar. Di sini, pemain kelas berat industri daur ulang masuk ke arena. Sebuah mesin yang tugasnya adalah kekuatan brutal yang terkendali. Ini adalah mesin penghancur, shredder. Dari luar, ia terlihat seperti kotak baja raksasa, tetapi jantungnya adalah rotor masif dan berat yang dipenuhi barisan gigi atau palu baja yang sangat kuat dan dikeraskan. Tugasnya sederhana namun krusial, menghancurkan. Ketika material dimasukkan ke dalam mulut besarnya melalui ban berjalan, baik itu bemper mobil bekas atau setumpuk drum plastik, dimulailah pertunjukan kekuatan yang tak terbendung. Saat berputar, gigi-gigi rotor mencengkeram benda-benda, menariknya ke dalam, dan dengan raungan dan derit yang memekakan telinga, merobeknya menjadi serpihan. Plastik keras retak, logam bengkok dan sobek, kayu berubah menjadi serpihan. Proses ini adalah demonstrasi kekuatan fisik murni. Tapi, untuk apa penghancuran ini? Ini bukan perusakan tanpa tujuan, melainkan tahap persiapan kunci. Pertama, material yang dihancurkan menjadi seragam ukurannya, membuatnya jauh lebih mudah untuk diangkut dan diolah lebih lanjut. Kedua, ini adalah proses pembebasan. Mesin penghancur memecah objek kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana, memudahkan pemisahan berbagai material satu sama lain. Dan yang terpenting, ia menciptakan bahan baku ideal untuk daur ulang lebih lanjut. Tumpukan potongan plastik kecil jauh lebih mudah dilebur di granulator daripada bemper utuh. Akumulasi plastik raksasa di lautan dunia, seperti gumpalan sampah Pasifik Raya, adalah salah satu masalah lingkungan paling mendesak. Omong-omong, percayakah Anda bahwa gumpalan ini tidak ada? Namun, berkat solusi rekayasa yang berani, muncul harapan untuk membersihkan lautan. Masalahnya begitu besar sehingga tampak tidak mungkin diselesaikan. Bagaimana cara membersihkan sesuatu yang seukuran beberapa negara? Sebagian besar orang hanya pasrah, tetapi tidak dengan remaja asal Belanda, Boyan Slat. Di kepalanya lahir sebuah ide yang berani, namun sekaligus sangat sederhana, yang tumbuh menjadi salah satu proyek lingkungan paling ambisius di zaman kita, The Ocean Cleanup. Prinsip proyek ini adalah bukan mengejar plastik, melainkan membiarkan lautan itu sendiri yang mengantarkan sampah ke dalam perangkap. Untuk ini, diciptakanlah penghalang raksasa berbentuk U. Yang paling menarik adalah cara sistem ini bergerak. Ia tidak memiliki mesin. Ia hanyut secara pasif, terbawa oleh kekuatan yang sama yang menggerakkan plastik, angin, ombak, dan arus laut. Namun, berkat desainnya, sistem ini bergerak sedikit lebih cepat daripada plastik. Ini menciptakan perbedaan kecepatan yang kecil namun konstan. Penghalang ini bagaikan seorang gembala raksasa, perlahan namun pasti mengumpulkan kawanan plastiknya di dalam lengkungan berbentuk U. Jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Prototipe pertama hancur diterjang badai laut. Namun, setelah serangkaian uji coba dan kegagalan, sistem mulai bekerja secara efektif. Kini, secara berkala, kapal-kapal khusus mendekati penghalang yang sudah terisi untuk membongkar bertonton plastik yang terkumpul. Plastik ini, mulai dari jaring ikan tua hingga serpihan kecil, dibawa ke darat, di mana ia dipilah dan dikirim untuk didaur ulang melengkapi siklusnya.
Menyadari bahwa membersihkan lautan tanpa menghentikan aliran sampah adalah seperti menimba air dari perahu yang bocor, tim The Ocean Cleanup mengajukan pertanyaan logis. Tidak bisakah kita menutup kebocoran itu? Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar plastik masuk ke lautan hanya melalui sejumlah kecil sungai paling tercemar di dunia. Maka lahirlah Interceptor, sebuah teknologi yang dirancang untuk mengatasi masalah di sumbernya. Ini adalah mesin yang menyerupai katamaran futuristik yang elegan, yang berlabuh di tengah sungai. Ia sepenuhnya otonom dan 100% ditenagai oleh energi surya, berkat panel yang menutupi bagian atasnya. Desainnya dipikirkan secara mendetail agar seefisien mungkin dan tidak mengganggu lalu lintas kapal.